Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku bisa didengar jelas? Jelas, Mbak. Bisa. Oke. Hari ini udah disiapin kertas, Jelas, pulpen, Mbak. handphone. Kita langsung praktek ya. Nah, hari ini tuh yang mau aku ajarin itu ada 3 poin. Jadi, yang pertama itu upload story dengan tulisan aja. Terus yang kedua, upload story gambar. Yang ketiga, upload story video. Jadi hari ini kita akan praktek 3. Udah disiapin kan Instagramnya? Udah dipegang semuanya teman-teman. Nah, aku mau start dari yang Instagram. Kok kalau di foto tuh, kalau di kamera tuh mesti aku jilbabannya mencelak-mencelak ya. Padahal kalau di kaca itu gak mencelak loh. Ini hanya perasaanku aja mungkin. Nah, jadi kalau upload story di Instagram berupa tulisan, kalau misalnya teman-teman kan pernah tuh ada yang backgroundnya kalau tulisan di Instagram itu kan kayak gini nih. Udah pada bisa bikin story kan pastinya ya, jadinya aku nggak usah ngajarin dari awal. Nah, kalau background tulisan di Instagram kan dapatnya gini. Woi, gini. Terus habis itu, nggak bisa sih. Oke. Ya kan, warnanya kan cuma gini-gini doang kan teman-teman. Paling cuma warna-warni ya kan, hitam, warna-warna solid. Dan itu kan nggak estetik, ya nggak? Nah, padahal kalau di Instagram itu kita butuh estetik. Berarti yang kita butuhkan adalah kita butuh untuk membuat background sendiri. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, Instagramku kalau misalnya upload tulisan, itu pasti backgroundnya itu backgroundku sendiri. Jadi aku sengaja edit 1 lembar untuk background kalau aku mau cerita di Instagram, mau sharing apapun di Instagram. Nah, itu fungsinya 1, kamu bisa branding, mulai dari branding font, terus branding branding warna. Jadi brandingmu itu bisa dapat banget. Gitu. Terus habis itu orang itu bakal keinget, oh kalau yang gambarnya kayak gini, fontnya kayak gini, itu berarti story-nya Mbak Rahma. Oh kalau background-nya kayak gini, terus tulisannya kayak gini modelnya, fontnya seperti ini, nggak dirubah-rubah, warnanya juga jangan dirubah-rubah, itu berarti story-nya Mbak Ika gitu misalnya. Jadi itu bisa nancep gitu loh di di audience. Nah, terus aku mau tunjukin. Nah, gini misalnya. Ini storyku, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan tapi nggak jelas. Kelihatan tuh, tapi bentar aku share screen aja. Kayaknya kalau di sini nih bisa deh. Oh, I don't know what you've been told, but this girl's right here's gonna roll. Oh, direkam, dia nyanyi. Nah, ini dia. Bentar, aku mau share screen. Nah, kelihatan kan ini. Jadi backgroundku itu kayak gini, pasti. Terus habis itu, ini aku nggak ada tulisannya sih. Kalau yang ada tulisannya, ntar dulu gue kirim ke Telegram. Apa ini? Ngapain? Ini siapa yang coret-coret? Ntar dulu. Aku yang coret-coret. Itu kenapa bisa?
Sente pengaturannya. Gimana Nah, caranya? wes. Ntar aku mau kasih Nggak usah itu pena itu ya. Kan ada pena tuh. Nah, Di itu jangan diapa-apain ya. oh iya, ada pena tuh jangan diapa-apain ya penanya, teman-teman. Ih, kan udah tiap hari daring. Masa masih ini aja sih? Ntar aku mau tunjukin tapi mana woi? Save message. Oke. Nah, ntar aku bukain. Bisa ngelihat nggak? Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Mbak. Tulisannya apa? Nggak ada tulisannya. Oh, nggak ada tulisannya. Bentar. Keliru, mohon maaf. Ntar aku kasih lihat yang udah ada tulisannya. Nih, ini yang udah ada tulisannya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi perhatiin, di tengah ini sebenarnya ada logoku, cuman logoku itu wash out banget, jadi dia itu opacity-nya hampir nggak kelihatan. Dan aku kalau upload story, kalau pas waktu story-nya nggak ngambek, itu warnanya pasti biru yang ini, terus habis itu background-nya pasti ini, dan font-nya pasti ini. Gitu. Jadi orang tuh kadang itu udah ngelihat gitu loh. Nah, sekarang teman-teman, aku minta untuk bikin di Canva atau dimanapun itu yang kamu bisa, silakan bikin background untuk dirimu sendiri, background ala kadarnya dulu. Terus habis itu nanti diupload ke Instagram. Nah, kuncinya adalah hal yang harus ada di Instagram itu, ini aku stop share dulu ya teman-teman, udah jelaskan. Hal yang harus ada di Instagram itu ada 4, silakan dicatat. 1, hashtag. Udah? Udah. 2, lokasi. Udah. 3, tag akun publik. Akun publiknya siapa nih? Akun publik yang berhubungan dengan produkmu. Oh. 4, caption. Hal ini Mbak Vivo 1612, aku mute dulu ya. Siapa ini Vivo 1612? Nggak di rename. Siapa yang hilang lagi? Jadi teman-teman 4 hal ini harus ada di Instagram, harus ada di Instagram Story, wajib ada. Nah, kalau 4-4-nya hashtag, itu maksimal pemakaian 10. Efektifnya kurang dari 10. Seperti hashtag yang ada di mana? Caption, maksudnya di feed, itu kan maksimalnya 30, tapi dia optimal pemakaian itu 25. Ini juga sama, kamu jangan pakai 10, itu yang nomor 1. Yang nomor 1 hashtag, lokasi, tag akun publik, sama caption. Untuk teman-teman, itu aku saranin banget pakai Sally. Kalau misalnya kalian kerjanya di handphone. Karena aku nggak pakai Sally, karena aku kerjanya di laptop. Gitu, jadi semua itu udah kesimpan di note. Nah, silakan kamu bikin hashtag, grup hashtag, masing-masing grup 7, bikin 5 grup hashtag, masing-masing isinya 7 hashtag, terus habis itu lokasi. Jadi lokasi itu gini, kalau hashtag udah paham kan ya semuanya? Halo? Tapi beda nggak sih apa namanya itu hashtag untuk feed sama story?
Sama. Sama aja. Samain aja, ambil aja. Kamu kan di story, kan di feed kan udah bikin 5 grup hashtag, tapi masing-masing grup isinya 25 kan. Nah, itu ambil aja 777 gitu. Berarti bikin 5 grup berarti 35, ya kan? Begitu. Dibikin grup 7777. Kalau misalnya bikin Sally kan bisa dipakai auto text kan, jadinya lebih mudah. Terus habis itu masalah hashtag udah kelar ya teman-teman. Nggak ada yang nggak. Mbak Alfa udah jelaskan suaranya. Dunia ini fana, baiklah. Ini yang jawab aku cuma Mbak Ika, yang lainnya mana ini? Nggak ada suaranya. Jelaskan teman-teman suaraku. Jelas, Mbak. Yang kedua lokasi. Nah, aku jelasin, aku lanjutin ya. Yang kedua itu lokasi. Lokasi itu maksudnya kayak gini. Ini pernah aku jelasin di FS sebelumnya juga. Jadi lokasi itu misalnya nih, ini di FS itu disinggung lokasi itu pada saat nyariin ini follower tertarget. Nah, kita nyari follower tertarget itu bisa dari lokasi. Maksudnya gini, kenapa bisa dari lokasi? Misalnya, aku jualannya adalah produk branded, kaos-kaos branded, tapi yang harganya nggak terlalu mahal. Misalnya kayak, let's say, 300 sampai 1 juta gitu kaos-kaosnya harganya. Nah, berarti pangsa pasarku adalah orang yang middle kan. Nah, aku harus nyari tempat di mana orang-orang yang menengah ini biasanya ngumpul. Nggak mungkin mereka ngumpul di mall, karena kalau misalnya yang ke mall itu terlalu variatif orangnya, mulai dari yang kalangan bawah sampai kalangan atas. Nggak mungkin aku cari di mall orang-orangnya tersebut. Nah, biasanya aku akan nyari misalnya di lounge, di restoran-restoran yang menurutku lumayan berkelas, kayak restorannya hotel, kayak gitu. Orang yang rela mengeluarkan uang untuk selembar kaos, uang 1 juta demi selembar kaos, itu berarti dia yang makannya udah nggak pernah makan di warteg. Pemikiranku seperti itu. Jadi, aku bakalan cari entah itu either restoran yang ada di kota ya, tapi yang dia lumayan branded. Terus habis itu atau restoran yang ada di hotel. Terus hotelnya juga hotel-hotel yang lumayan, misalnya kayak hotel bintang 2 atau bintang 3 gitu. Kalau hotel Melati kan terlalu murah. Nah, jadi aku akan check in di tempat-tempat tersebut. Supaya apa? Supaya Instagram menyatukan aku dengan orang-orang yang ada di situ. Paham nggak? Jadi kamu bikin list tempat mana aja yang biasa dikunjungi oleh target marketmu. Ini benar-benar membutuhkan pengertian banget, maksudnya apa ya? Membutuhkan pengenalan banget ke target marketmu. Jadi kamu wajib mengenali target marketmu. Itu tentang lokasi. Jadi kalau lokasi silakan bikin 10 cukup kayaknya. 10 lokasi, karena satu story cuma bisa 1 lokasi kan. Jadi 10 lokasi kayaknya cukup deh gitu. Terus habis itu sama kamu bikin yang ketiga adalah akun publik. Tag akun publik. Akun publik yang mau kamu tag. Satu story itu bisa muat sampai 10, tapi lagi-lagi jangan nge-tag orang sampai 10. Satu story itu 25 kalau nggak salah, 25 orang. Tapi aku nggak pernah pakai 25 sih. Aku biasanya itu pakai 10. Kecuali untuk giveaway. Kalau untuk giveaway itu biasanya banyak yang aku tag. Nah, kalau untuk story biasanya aku pakainya adalah nge-tag 7 akun. Nggak ngerti sih ya, udah kebiasaan pakai yang angka 7 gitu loh. 7 angka favorit. Enggak sih? Gak jelas, Rahma. Ya gitulah pokoknya, kamu cari dulu akun-akun publik yang berhubungan dengan jualan. Misalnya kalau misalnya jualan makanan nih, kayak Mami Ika, jualannya kecali pisang. Bisa tag akun publik apa aja ya, doyan masak.
terus habis itu info kuliner Jakarta, info kuliner Malang, info kuliner Surabaya, info kuliner Makassar, info kuliner mana. Terus habis itu kuliner Asi, kuliner Jogja murah, kuliner Malang murah, kuliner Jakarta murah, kayak gitu. Kan itu banyak. Nah, cari aja dengan harapan tujuannya adalah kalau misalnya akun publiknya ini lagi baik hati, itu kamu bakal di-repost sama mereka. Kalau misalnya akun publiknya nggak lagi baik hati, kalau misalnya setidaknya kamu di-love aja, itu udah ngefek ke algoritma Instagram terhadap akunmu. Jadi akunmu ikut ke boosting gitu loh. Kalau misalnya yang sering nge-tag artis gitu, terus habis itu di-notice sama artisnya, pasti ngerasain banget ya. Reach-nya pasti bakalan banyak gitu. Paham sampai sini? Kalau caption itu wajib ada. Wajib ada. Kenapa caption itu wajib ada? Karena gini, teman-teman kalau misalnya tahu statusku hari ini, status WhatsAppku hari ini apa ya? Ntar aku juga nggak tahu nih. Ini yang kemarin aja kali ya, status WhatsAppku yang kemarin itu, sampai di sini teman-teman udah bisa mengerti nggak 3 hal? Halo? Ngerti. Seriusan aku kayak berasa kayak ini deh ngomong sendiri. Nggak, kabar Tapi ada ini yang, Mbak, aku mau nanya bentar. Hah? Apa namanya itu kalau misalnya itu satu story kan harus ada HT yang banyak, lokasi yang nge-tag lokasi banyak, tag akun apa nggak rame tuh story? Ntar aku kasih tahu. Hmm. Ntar aku kasih tahu caranya biar nggak rame. Oke. Ya, tunggu. Dah, yang lain mana nih? Nggak ada suaranya. Mbak Ratno, Mbak Vini, Mbak Alfa, Mbak Sri, Mbak Askia, halo. Apakah dirimu masih online? Atau aku ditinggal tidur? Online, Mbak. Beneran kayak ngomong sendiri loh, nggak ada yang aktifin gambar pula. Mbak Kombe. Nah, jadi caption itu kenapa wajib ada? Aku lanjutin ya. Kenapa caption itu wajib ada? Kalau teman-teman perhatiin statusku yang kemarin, karena hari ini aku nggak update status ternyata, itu statusku kemarin itu adalah moto sepatu. Kemarin lusa ya? Lupa gue. Kemarin kayaknya moto sepatu. Kalau foto sepatu itu di sepatu lagi aku pakai ya, basically aku moto kakiku sendiri sih. Nah, terus kalau misalnya, mari kita cari saja dari ininya Amracing. Ntar cariin. Aku gini aja, aku share screen aja biar kalian melihat daripada aku ngomong di internetku. Nah, kelihatan kan teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan apa Kelihatan, kelihatan. yang 60 aja deh. Ini adalah salah satu Di aku belum, Mbak. Kayaknya sinyalnya deh. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Nah, misalnya ini si Koko, cuman ini aku random ya, tapi ini adalah influencer favoritku. Misalnya ini si Koko cuman
cuman apa namanya upload video dia lagi makan doang, itu berarti orang itu nggak bakalan relate, bener nggak? Orang itu nggak bakalan tahu ceritanya ini bisa gimana. Tapi begitu dia kasih makasih loh Kinesasi, gara-gara tweet kamu aku nemu makanan seendolitah indang, berarti itu dia relate gitu loh, itu makanan apa sih, kok nyarinya di Twitter sih, kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Coba kita cari lagi ya. Nah, kalau misalnya foto ini kelihatan kan teman-teman? Kelihatan fotonya. Nah, kalau misalnya foto ini langsung diupload tanpa ada tulisannya, ini kan foto anjing lagi apa namanya duduk di sebelah tapi agak ke atas gitu loh, di depan mukanya si orangnya, itu bakalan biasa aja gitu kan. Nah, tapi begitu dikasih tulisan anak kurang ajar main duduk di muka, itu kan berarti emosinya kukunya ini kan kelihatan toh bahwa dia itu marah tapi gak marah gitu, paham gak sih? Nah, terus ini itu bakal memancing orang-orang yang punya anjing, terus habis itu atau orang-orang yang punya peliharaan, terus habis itu peliharaannya itu pernah kayak gini, itu mereka bakalan share, iya aku kemarin juga digituin kok gitu. Atau kalau nggak gitu, ya ampun itu pantatnya, aku kira itu aku kira itu cuma badannya doang, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi itu adalah memancing orang untuk bisa relate ke story-mu. Misalnya nih, beda lagi kayak kalau kamu pasang foto Gaza misalnya. Tapi udah cuman dipasang foto gitu doang, orang bakalan lewat. Tapi kalau misalnya nih kamu pasang foto Gaza terus habis itu kamu kasih cerita, kemarin baru dapat informasi kalau atau kemarin baru baca di tabloid ini, tabloid A gitu misalnya, ternyata penghafal Al-Quran di Gaza, di Palestina itu udah banyak berkurang. Itu kan orang, terutama yang Muslim, itu kan langsung, padahal di Gaza itu, di Palestina itu adalah penghafal Quran yang paling, anak 5 tahun aja udah hafal Quran ya kan, padahal itu kan wah gitu loh. Nah, orang-orang Muslim itu pasti relate. Nah, dengan orang yang relate ini, mereka pasti bakal ngebales story-nya kita. Mancingnya adalah kayak gitu. Mancingnya mereka untuk bales story-nya kita. Sampai sini paham ya? Jadi 4 hal itu wajib ada di satu story. Sekarang aku tunjukin gimana caranya nyembunyiin 3 hal yang pertama. Apa 3 hal yang pertama? HT, lokasi, tag. Pintar. Misalnya aku tes ya, nyambung ke Mbak. Aku kasih tahu ya, misalnya kayak gini nih. Aku mau update story, silakan di pin. Aku mau update story, kelihatan kan teman-teman? Nah, ini aku mau nulis dulu. Nulis hashtag home decor, hashtag full browse, hashtag giveaway real, hashtag apa dia tidak mau. Ya udahlah. More hits.
Terus habis itu lokasi. Teman-teman udah bisa ngetak lokasi kan? Aku nggak Udah kan ngajarin ada caranya nyari lokasi ya. Mm-mm. Matos. Mbak itu jadi kalau lokasi itu ini ya, apa namanya itu nggak harus tempat kita ya? Enggak, justru enggak. Gitu. Aku pikir lokasi tempat kita. Enggak. Mm. Ini kalau Ya. misalnya kamu mau bikin apa namanya background yang di belakang, backgroundnya itu harus nge-frame. Jadi yang di tengah itu adalah tulisan, karena di tengah itu nanti tempat tulisan. Jadi itu nanti akan berbeda kalau misalnya kamu posting gambar. Tapi itu nanti ya, posting gambar bentar lagi aku jelasin. Oh, enggak hilang. Di sini udah ada kan teman-teman ya? Itu lokasi, hashtag sama tag ya. Tag akun publik, ini kebetulan aku ngetak akunku sendiri sama sali pisang enak karena yang kepikiran di aku itu. Terus habis itu sama Lokasi. Matos, lokasi. Terus sama caption. Captionnya nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan kan, selamat malam guys, apa kabar malam ini gitu doang. Untuk apa? Untuk ngecek. Nah, mau siapa lagi yang mau di-tag? Nanti buktikan. Siapa lagi yang mau di-tag? Ada yang mau di-tag lagi? Nggak ada ya udah. Aku mau. Add apa? Bakso jodoh. Petok box. Bakso jodoh. Bakso jodoh ini ya? Barto. Ini kan ya, bakso jodoh petok box. Bener ini kan? Ya. Nah, caranya gini. Caranya perhatiin jariku ya teman-teman. Ini aku sambil Nih, dibawa ke sini, jempolnya. Lihat. Bilang. Ini ya, ini kan bisa digeser-geser. Nah, terus ini jempolnya tempelin juga. Jempolnya tempelin tapi agak ke sini. Agak ke sini. Bisa dikecilin kan? Begitu bisa kecilin, telunjuknya lepas, jempolnya geser sampai dia hilang. Oh, Begitu jadi juga tidak ya. terlihat ya, Mbak? Ya, nggak terlihat tapi dia tetap ada di sana. Nanti kamu buktikan, ini kan aku tag nih, ya kan? Harus nanti masuk notifikasi. Jadi silakan notifikasinya. Oh gitu. Ini juga hal yang sama. Kayak gini. Ini kamu nyentuhnya di sebelah kanannya. Di sebelah kanan kan, digeser-geser, udah bisa kegeser. Jempol ditaruh di kiri. Dikecilin, telunjuk lepas, geser sampai hilang. Ya Allah, ternyata ada triknya ya. Ini juga sama. Baru tahu. Ini ya kalau misalnya belum kegeser banget, ini jempolnya dilepas, terus habis itu ditaruh di yang sini. Kecilin lagi, geser sampai hilang. Hilang kan? Ya elah. Terus habis itu tinggal tulisannya aja. Ternyata ada triknya ya. Iya dong. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus habis itu tinggal tata aja captionnya. Kelihatan kan? Ya, jadi yang pertama dibikin semuanya 3 hal itu, baru itu ya caption ya. Baru caption ya. Kalau misalnya mau dulu. ditambahin stiker, bebas aja. Ntar aku tambahin stiker ya. Apaan? Iya Mbak, kalau apa?
Maaf Mbak, tadi barusan sholat. Nggak apa-apa. Dah, ada yang dapat notif? Masuk, Kak. Bentar, coba. Udah masuk. Masuk kan? Padahal di Masuk nih. story-nya nggak ada. Ada. Oh iya. Oh iya. Oke. Dah. Sekarang Ngerti, giliranmu. ngerti. 10 menit cukup. Mikir dulu. Silakan bikin di Canva, bikin ala kadarnya aja dulu. Ya. Sesuaikan dengan mood boardmu, sesuaikan mau kasih logo boleh. Pokoknya kayak gitu. Jadi tulisannya di tengah, gambarnya harus framing. Jadi gambarnya yang di samping-samping, boleh samping kanan kiri. Tapi kalau kanan kiri aku nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak saranin karena kalau kanan kiri kan karena story kan memanjang ke atas kan, jadi lebih baik ditaruh di atas bawah. 10 menit cukup ya. Bikin gitu doang, bentar. Atau cari aja di Pinterest. Ini kan apa namanya itu maksudnya? Ini doang? Bikin background doang ini? Bikin background, kasih Terus tulisan, langsung itu? tag aku di Rohma Mua. Aku kasih waktu 10 menit ya. Iya, coba ya. Cukup lah. Sekarang jam Oke. 19.54, kita sampai jam 20:05. Aku mau sholat dulu ya, guys. Mbak, maaf Mbak, nanya bentar Mbak. Boleh? Itu tadi tag itu sama dengan dimension nggak? Iya, dimension. Oh, dimension aja gitu ya. Oke. Dimension, kasih add, terus habis itu, apa namanya? Itunya, username-nya. Oh iya teman-teman, kalau hashtag itu kalau misalnya teman-teman itu copy paste, hashtag kalau copy paste itu usahakan kalian gini, misalnya ntar dulu aku contohin kalau hashtag yang copy paste ya, karena hashtag copy paste itu biasanya hashtagnya nggak aktif. Jadi mending nulis sendiri gitu lagi. Bukan, ada triknya. Bentar aku tunjukin. Misalnya, ini kan aku mau copy paste kan? Paste. Ya kan? Bentar dulu, aku mau pin videoku dulu. Pin. Nah, kelihatan kan? Nah, itu hashtag semua ya. Hashtag semua. Yang ada garis bawahnya itu yang aktif. Yang ada garis bawahnya cuma yang bawah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Hashtag yang lain itu nggak aktif. Cara ngaktifinnya adalah kamu ke angka ke huruf belakangnya, hapus huruf belakangnya, tulis lagi. Diituin lagi. Ke huruf belakangnya, hapus huruf belakangnya, atau tambahin lagi. Mau pilih ke sini boleh. Oh iya. Ke huruf belakangnya, dihapus huruf belakangnya. Nanti kan di sini muncul nih. Pilihan ya. Nah itu diklik aja. Gitu. Ini kan nanti jadinya udah tuh ada garis bawahnya semua kan. Yang atas ini belum, yang ini. Yang ini loh, mulai dari 1 miliar itu sampai misi sampai yang bawah itu kan ada garis bawahnya. Kelihatan kan kalau ada garis bawahnya? Iya. Kelihatan, Mbak. Nah, ini dah. Jadi lebih kelihatan kalau ada garis bawahnya. Ya kan? Fungsi garis bawah itu apa Mbak? Buat apa? Kalau udah ada garis bawahnya berarti dia udah aktif. Hashtagnya aktif gitu. Hashtagnya aktif. Bisa dipakai. Bukan bisa dipakai, jadi hashtagnya itu berfungsi gitu loh. Kalau di sini itu cuman kalau nggak ada garis bawahnya itu berarti hashtagnya itu cuman kayak tulisan biasa. Dia nggak akan dianggap sebagai hashtag oleh Instagram. Oh iya. Caranya aku ulangi lagi ya, ke huruf belakangnya dihapus. Nah tuh muncul kan? Klik.
Sama, Oh. begitu juga semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti itu copas hashtagnya, karena bikin grup hashtag kan, biar nggak usah ribet-ribet, caranya gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Mau ada yang ditanyain? Gak Mbak, ada. kalau misalnya pakai Sally, Mbak, Kenapa? kalau misal pakai Sally itu pas kita bikin hashtag gitu dia aktif nggak hashtagnya atau pakai cara kayak gitu juga? Dilihat. Kalau misalnya nggak ada garis bawahnya, dia berarti dia nggak aktif, harus kamu aktifin. Oh, tetap harus dilihat dulu ya. Biasanya itu udah pengaturan dari Instagramnya gitu loh, karena sebenarnya di story Instagram itu cuma bisa ngetak satu orang, hashtag satu, sama lokasi satu. Oh, Jadi kalau lebih dari itu, kita itu biasanya harus ngetrik oke sendiri Mbak. manual. Makasih Mbak. Sampai jam 20.10 ya. Sekarang karena jam 19.59. Silakan diupload di Instagram, boleh Instagram mana aja, tag aku di Rohmamua. Nah, aku tulis ini ya. Harus ada hashtag, lokasi, tag akun publik sama caption. Hashtag, lokasi, tag akun publik nggak boleh kelihatan. Oke, aku mau salat dulu ya guys. Aku tinggal sholat dulu ya teman-teman. Saya nggak ngerti Mbak, maaf tadi aku lagi sholat jadi triknya. Aku ulangin dulu ya Mbak Yus, Mbak Alfa. Mbak Alfa, sekarang tugasnya adalah kita kan di sini bakalan belajar 3 hal. Bikin story yang tulisan, bikin story gambar, sama bikin story video. Nah, sekarang kita baru belajar bikin story gambar. Dalam setiap story Instagram itu harus ada empat hal. Hashtag, lokasi, tag akun publik, sama caption. Hashtag itu kasih 7. Jadi kamu bikin 5 grup hashtag, masing-masing isinya 7. Nah, terus habis itu ada lokasi. Caranya bikin stiker lokasi. Terus habis itu tag akun publik. Itu kamu bikin akun publik, bukan bikin akun publik, sorry. Kamu bikin list akun publik yang mau kamu tag. Satu story itu 5-7 akun yang di-tag. Jangan banyak-banyak. Jadi kamu bikin 5 grup tag akun publik juga. Aku nggak bikin 5 sih, aku bikin agak banyak kalau untuk aku pribadi. Misalnya akun publik
kayak Mami Ika tuh jualan pisang, sali pisang ya kan. Bisa tag akun publik info kuliner Jakarta, info kuliner Surabaya, info kuliner Malang, info kuliner Jogja, info kuliner Makassar, Manado dan lain-lain. Info kuliner Jogja murah, info kuliner Malang murah, terus habis itu info kuliner asik, terus habis itu masakan rumahan enak, hal-hal yang seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan akunmu. Harapannya adalah kalau akun-akun tersebut lagi baik hati, kamu bakal di repost. Kalau misalnya pun akunmu akun-akun mereka nggak baik hati gitu, tapi kalau misalnya kamu di like atau di notice itu kamu bakalan ke boosting juga gitu. Teman-teman yang udah biasa ngetak artis itu di story itu pasti ngerasain bedanya. Reach-nya pasti jangkauannya lebih banyak. Paham sampai sini Mbak Alfa? Kedenger? Mbak, are you with me? Oke. Nah, terus caranya adalah kalau misalnya kita kasih dalam satu lembar story itu ada 7 hashtag, 1 lokasi, 7 tag akun publik sama caption, itu isinya bakalan penuh kan. Nah, makanya kita ngetrik supaya hashtag, lokasi sama tag akun publiknya itu hilang. Tapi dia tetap ada di sana dan tetap berfungsi dengan baik. Caranya adalah dengan I need somebody. Ntar aku bikin hashtag saja. Misalnya kayak gini, Mbak Alfa bisa lihat? Bisa. Oke. Telunjuk, gunakan telunjuk sama jempol. Telunjuk, pencet yang sebelah kiri, sampai dia bisa digeser-geser. Udah bisa kegeser-geser kan? Geser agak ke kanan, geser agak ke kanan. Terus jempol tempelin yang di sini, di daerah kosong. Kecilin, telunjuk angkat, geser sampai hilang. Udah hilang kan dia? Tuh, udah hilang kan? Tapi dia tetap ada di sana. Coba kamu ada akun nggak? Akunmu apa? Akun apa? Akun pribadi. Akun apa aja deh boleh. Aku coba tag kamu. Coba kamu lihat masuk nggak notifnya di handphone kamu. Oke, @yusairo. Yusairo. Alfat ini ya. Alfatun Ya. Nisa. Ya, Ada lagi yang mau di-tag? itu saja. Oke. Mbak Sofi mau ikutan di-tag? Mau, Mbak. Siapa namanya? Sophia Sofianti. Sofia. Sofianti. Gini Mbak, Sofia. Kelihatan, Mbak. SOFIO ini Sofia Sofianti. Oke. Oke, dapat. Udah aku tag semua ya teman-teman. Aku kasih yang sama, hal yang sama. Udah aku tag nih ya, Mbak Alfa sama Mbak Sofia. Ini bisa digeser-geser kan, dikecilin. Jempolnya ini kan, jempolnya nempel, dikecilin. Telunjuknya angkat, jempolnya geser sampai dia nggak kelihatan. Udah aku send ya, silakan dilihat. Kamu notif nggak? Yang Vivo Sofi. Udah dapat notifnya? Ada, Mbak. Nah, padahal di ininya nggak ada kan?
Di story-nya kosong. Iya. Story-nya kosong, nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi kamu tetap ketak. Kalau bisa gesernya, ngilanginnya ke kanan ya, jangan ke bawah, karena di bawah ada tempat sampah. Takutnya nanti kebuang. Kan sayang udah capek-capek nulis terus habis itu kebuang. Mbak tanya dong. Boleh, silakan. Itu kalau aku kan hashtagnya itu satu, mau nambah lagi yang satu kok berubah lagi ya? Nggak bisa lebih dari satu gitu? Kamu mungkin ambil dari ini. Mungkin kamu ambil dari, nggak langsung nulis mungkin kamu. Oh iya, di bawah. Kamu ambilnya dari sini, dari yang, bentar. Yang di bawah. Kamu ambilnya di ini bukan, di yang tanda ini bukan, smile ini bukan. Iya. Nah, jangan di situ. Jadi langsung nulis sini, yang tulisannya A. Oh, jadi hashtag langsung ketik aja gitu. Langsung ketik. Nah, Kalau lokasi Mbak biar banyak gimana Mbak? Kenapa? Lokasi. Kalau Lokasi lokasi di nggak lewat sini, situ kalau juga. lokasi cuma Di bisa situ. di stiker. Hmm. Kalau lokasi cuma bisa di stiker. Stiker kan, terus habis itu lokasi. Lokasi kan, ini. Berarti nggak bisa langsung nulis, nggak bisa ya? Nggak bisa, makanya lokasi cuma bisa satu. Ini wajib, Mbak. Apanya wajib? Wajib bikin. Buat Ya. latihan. Iya, praktek. Oh, buat latihan. Praktek. Aku udah ini nggak ngetek nggak? Ngetek. Ini mau aku lihat. Lokasi tempat kita sekarang berada gitu ya, lokasi. Atau yang terdekat. Nah, kan gak didengerin. Lokasi itu silakan kamu bikin kayak 10 sampai 20 lokasi. Kira-kira nongkrongnya target marketmu itu di mana? Kalau target marketmu nongkrongnya di mall, silakan ngetak mall. Kalau target marketmu itu nongkrongnya di warnet, silakan tak warnet. Kalau nongkrongnya di kafe, silakan di kafe. Kalau nongkrongnya itu di misalnya di air terjun, silakan tak wahana wisata, air terjun, Jatim Park, apa lagi? Mall-mall, terus habis itu apa? Kafe-kafe, silakan aja. Kota juga bisa. Jadi nggak harus kita ada di situ ya? Nggak harus kita ada di situ. Kota juga bisa, misalnya Surabaya, Jakarta, Makassar, Manado, Bandung, Tasik, gitu juga bisa. Jadi kamu mau target marketnya orang mana? Misalnya aku jualan apa? Jualan cake. Kalau cake kan nggak bisa dikirim-kirim jauh kan, berarti target marketku harus yang deket-deket. Berarti aku palingan ngetaknya kayak Malang, terus habis itu Batu, Surabaya gitu palingan. Terus lokasi-lokasi yang ada di kota Malang, lokasi yang ada di kota Surabaya gitu. Kalau aku kasur gimana, Mbak? Kalau apa? Halo Mbak Sofi, ya? Kasur, kamu jualannya kasur. Kasurmu bisa. Jadi gini teman-teman, kalian harus benar-benar paham target market. Jadi target marketmu biasanya ke Instagram itu nyarinya apa. Terus habis itu target marketmu ke Instagram itu butuhnya apa. Terus habis itu target marketmu biasanya nongkrong di mana. Kalau misalnya kamu jualan kasur, terus habis itu kasurnya kasur yang eksklusif, kasur yang mahal, berarti kan yang bisa beli adalah orang-orang yang di kota besar. Ya aku suggest untuk kamu ngetak kota-kota besar, misalnya kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, kayak gitu. Terus habis itu tak mall-mall yang biasa atau kafe yang biasa didatengin oleh target marketmu itu. Gitu. Paham? Iya, Mbak. Kalau misalnya kasurmu nggak bisa dikirim, berarti
ya kamu ngetak yang lokal. Kayak aku tadi, kalau semisal aku jualan kue basah gitu misalnya, cake ulang tahun. Berarti kan maksimal pengantaran paling cuma ke Surabaya, yang 2 jam pengantaran ya kan. Nah, itu berarti aku ngetak lokasi yang sekitar-sekitar sini aja. Malang, Surabaya, sekitaran Malang, sekitaran Surabaya gitu aja. Paham? Iya, Ini Mbak. jawab pertanyaan Iya, dari Mbak. Mbak Yusaya, Mbak Alfa dulu ya. Jadi cuma satu aja. Cuma satu. 10 lokasi itu kamu simpan di Sally. Jadi kamu bikin 10 lokasi. Kalau misalnya kamu udah hafal ya udah nggak usah dibikin di Sally, nggak usah dibikin auto text-nya di Sally. Tapi kalau akun publik sama hashtag wajib dibikin di Sally. Karena nggak mungkin kita ngapalin, nggak mungkin hafal. Soalnya beda titik aja udah beda. Nah, yang ngerjain baru Mbak Ika ngerjain di 2 ya? Enggak, satu doang. Nah, ini ada nih Yang satu cuman itu doang. Cuman apa namanya tuh? Emot doang. Oh. I need somebody. Ini udah oke sih. Baru tahu ada trik kayak gitu. Tinggal ini aja. Apa namanya? Ini kan udah enak dilihat nih, udah rata tengah semua kan. Ini karena di sini ini udah ada garisnya. Jadi mendingan stiker ini kamu geser sini, taruh di sebelah sini untuk mengisi kekosongan. Aku nggak lihat, saya bentar. Yang mana gimana? Ini loh, kamu kan kasih stiker di sini nih di tengah nih. Tujuannya kan untuk line up ya kan, biar semuanya lurus gitu. Ya, betul. Nah, tapi kan di sini udah ada garis nih. Yang kosong di sini. Jadi kamu stiker ini mendingan ya. Mbak nggak lihat. Oh gini, nih Mbak Alfa kelihatan toh. Nah, di sini nih Mbak Ika bikin, ini kan udah rata tengah semua. Terus ini backgroundnya juga udah oke, jadi ngisi, jadi cuman framing aja, itu udah oke banget menurutku. Terus habis itu tulisan juga di tengah. Jadi tulisan ini teman-teman, font kalau bisa jangan dirubah-rubah. Font itu tetap itu pakai. Kamu pakai model yang seperti itu, yang ada backgroundnya gini, ya udah pakai yang ada backgroundnya gitu terus. Paham ya? Supaya karena kita butuh branding. Terus warnanya juga oke. Ini warna Sally kayak gini nih. Tapi kalau misalnya mau branding produk, mau branding toko, ternyata tokomu itu logonya warnanya lain dari ini, ya sesuaikan aja. Bikin aja gitu. Terus habis itu di sini Mbak Ika itu kan kasih stiker di sini, ya kan? Mbak Alfa kelihatan? Kan stiker dikasih di tengah. Padahal di sini udah ada garis. Yang kosong kan yang sini, jadi sebaiknya stikernya dipindah agak ke sini, terus agak dibesarin, gitu. Untuk mengisi kekosongan, biar hati dia aja yang kosong, hatimu jangan. Aku jangan. Terus teman-teman, ini udah oke menurutku. Atas, karena mata manusia itu terbiasa kalau untuk atas, daerah kan ini gue jelasin. Whiteboard. Jadi gini, ada yang namanya rule of third. Ya, maaf lah ya. Menceng-menceng, nggak apa-apa lah ya. Gini teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan? Ya, kelihatan. Oh, kelihatan. Nih. Ya apa sih? Unduh. Nih, nah, ada yang namanya rule of third. Nah, di sini kan udah dikasih frame. Di sini kan juga udah dikasih frame ya kan? Mata manusia itu cenderung lebih yang atas ini itu biasanya adalah ngelihat
ngelihat langit. Jadi di sini ini udah terbiasa kosong di atas ini. Jadi kalau atas kosong nggak masalah. Kalau misalnya kamu kasih di sini tulisan, sampai di sini aja. Terus di bawah kosong, tapi di bawah udah ada gambar gitu misalnya. Terus di sini atas ini masih kosong kan kelihatannya. Nih, misalnya di sini udah kelihatan kosong kan, itu ya udah biarin aja. Udah atas biarin aja. Kalau misalnya kamu mau kasih stiker, di sini kasih stiker. Paham ya? Atau misalnya mau kasih stiker yang daun-daun. Ih, cantik banget tulisanku. Nah, gitu ya. Atau ini kasih burung kecil, gini juga gak apa-apa. Alay banget, Cak. Tulisanku, gambarku. Aduh. Dah, gitu ya teman-teman. Jadi atas ini memang biarkan kosong. Jadi terus kalau misalnya teman-teman itu ada gambar, misalnya nih kita udah masuk ke gambar. Kan ini udah apa? Udah praktek yang ini kan. Tulisan. Praktek tulisan. Iki apa iki? Praktek tulisan. Kita bentar lagi praktek yang gambar. Kok mereng sih? Ya Allah. Sumpah. Sembuh lah. Nah, misalnya nih, produk tuh di sini, sama di sini misalnya. Ya, misalnya produk ada di sini. Atau di tengah sini juga ada, misalnya. Nah, berarti yang atas ini kosong kan? Nah, ya udah atas itu kosongin aja, biasa nggak apa-apa. Tulisan itu bisa kamu kasih di sini. Jadi kebalikannya, kalau gambar, kalau kita upload gambar, itu tulisannya yang nge-frame. Jadi misalnya kamu kasih tulisan di sini. Hai, gitu misalnya ya. Misalnya. Tulisannya berarti di samping-samping gitu ya? Misalnya nih. Hai. Misalnya ini ada gambar bapak-bapak sama ibu-ibu lagi gandengan tangan gitu ya, misalnya. Gambarnya cantik banget. Ini ibunya kenapa? Kepalanya gede banget. Misalnya gini ya, sama ibu, bapak sama anak gitu misalnya. Nah, hai, terus habis itu di sini kamu kasih caption. Aku lagi jalan-jalan sama teman-teman nih di sini. Nah, captionnya di sini. Jangan taruh di sini. Sini biarin kosong. Atas itu karena mata manusia lebih nyaman, lebih terbiasa untuk melihat langit. Jadi biarin aja dia kosong. Paham? Atau dikasih aksen sedikit aja. Paham ya teman-teman? Nah, ini sekarang yang udah praktek siapa aja nih? Mami Ika udah. Mbak Ika wis. Udah. Siapa lagi nih? Belum ada yang ngetak lagi? Cuman Mbak Ika aja yang ngerjain. Di sini hujan deras sekali Mbak, jadi suara Mbak Rahma kurang jelas. Mana nggak ada headset? Kan udah aku bilang pakai nyari headset. Nah, udah nggak apa-apa. Nanti lihat ini ya, ikutin dulu. Nanti terus habis itu sambil lihat tayangan ulangnya. Ini aku record kok. Udah, Mbak, yang aku lain udah masih upload, praktek. masuk enggak? Udah ada yang ngerjain lagi nggak? Aku Mbak, masuk nggak Mbak? Buku anak mainan edukasi ini ya? Iya. Selamat malam, Mami. Nah, ini juga udah oke. Ini juga udah oke. Oke Mbak. Cuman ini, kalau misalnya kamu nanti bikin untuk dirimu sendiri, kalau bisa nyari yang bawahnya nggak gini ya. Karena kalau yang warnanya gini juga nanti kamu bakalan susah kalau dikasih tulisan tok.
Ini ya, fungsinya apa background ini? Background ini fungsinya adalah pada saat kamu mau cerita. Gitu. Pada saat kamu mau cerita, pada saat kamu mau bikin this or that, kayak gitu. Nanti aku kasih apa? This or that. Ntar aku kasih contohnya. Oke. Buku anak ini siapa? Mbak Vini ya? Saya Mbak Mbak Askia. Askia. Mbak Vini, Mbak Sofi, Mbak Retno, mana? Masih ngerjain, Mbak. Oke, aku tungguin. Direcokin bocah juga bentar, Mbak. Yuk, oke, nggak apa-apa. Aduh, sinyalku ya. Sinyalku. Nah, teman-teman, aku kasih salah satu trik untuk ngeboosting viewersnya story kita. Aku pin Sorry, dulu. kadang gemes sudah bikin bagus-bagus gak ada yang lihat. Apanya? Dio. Sorry. Iya, Sebel. banget. Sebel. Jadi gini, Aku kuncinya makanya suka adalah sebel-sebel. orang itu males kalau disuruh mikir. Dia sukanya yang langsung mencet. Jadi kamu jangan gunakan stiker, maksudnya hindari gunakan stiker question, kecuali kalau kamu Pertanyaan udah beken, udah jadi influencer. Kayak gitu, atau gitu, kamu ya, lagi yes. ikutan nge-log story, itu gunakan stiker question nggak apa-apa, tapi stiker question itu kalau misalnya kamu biasa aja, biasanya dilewatin, karena audiens itu males mikir mereka. Sama sebenarnya. Kita juga gitu. kalau masih harus komen, terus habis itu harus mikir dulu, males. Iya, Ada yang namanya this or that games. Disordered games itu modelnya kayak gini. Kelihatan? Ini pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Kelihatan? Hi guys, let's play this or that. Dirimu pernah bikin ini ya? Yes. Ini jadi slide selanjutnya, ini intro. Edisi makeup, intro. Nah, ini dia. Nulisnya eyeliner, jawabannya cuma yes atau no, gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai yes dia pasti bakalan nanti pencet yes, no bakalan pencet no, gitu kan. Next lagi, ini apa ini? Makeup designer atau drugstore. Tinggal pilih kan mereka, kamu tinggal bikin gambarnya. Bikin gambarnya di mana Mbak Rahma? Di Canva. Oke. Tapi bener loh, bener-bener beberapa influencer, beberapa akun tuh sering bikin kayak gitu dan aku tanpa sadar ngikutin, ngeklik. Ya kan? Dan itu begitu banyak orang yang ngikutin, Instagram itu bakal baca, oh story-nya orang ini itu diminati, ya udah aku boosting ke lebih banyak followernya dia. Oh iya, ngerti. Mbak, kok aku ngilangin, aku jawab tulisan dulu ya, Mbak, kok aku ngilangin tulisannya, sembunyikan, tapi nggak sampai sembunyi, cuma sepotong doang. Telunjuk di sini di tengah. Oke, telunjuk di tengah, Mbak Alfa, lihat ya. Iya. Telunjuk di tengah.
Geser-geser dulu. Pastikan kamu dapat barangnya. Jempol telunjuk bawa ke kiri, telunjuk bawa ke kanan. Jempol di kiri, paling kiri Di banget. kiri. Kira-kira nanti tulisannya itu sudah setengah sini. Jadi jempolmu itu kan lebih dari tulisannya. Kira-kira nanti tulisannya di sini, ya kan? Jempolmu di sini. Jadi begitu telunjukmu kamu angkat, kamu geser. Yang geser, iya ngerti. Paham ya? Ya. Ya. Aku tadi juga kayak gitu soalnya. Susah nyembunyiin. Tuh, banyak kan di sini. Jadi ini highlighter karena ini edisi makeup. Jadi orang tuh tinggal nextin aja. Tuh, fake lashes. Kalau mereka suka fake lashes bakalan pilih yang ini. Kalau enggak ya mascara, setting powder, setting spray, kayak gitu kayak gitu. Biasanya Kayaknya lagi tren ya ini ya. yang paling diminati orang itu bukan ngetren, ini tuh udah Trik. Apa? jadi ahli Instagram itu kan mereka bakalan nyoba. Kalau misalnya ada tren dia bakalan nyoba-nyoba gitu loh. Dan tren dan yang disordered yang kayak gini, disordered kan banyak macamnya. Disordered yang kayak gini itu yang paling efektif. Karena mereka nggak pakai mikir. Misalnya disordered tes kepribadian edition. Disordered edisi UPA Korea. Disordered edisi drama Korea. Disordered edisi lagu daerah. Disordered edisi makanan daerah. Disordered edisi lagu pop. Disordered edisi artis favorit, artis perempuan, artis laki, influencer favorit, selebgram favorit, selebtok favorit. Oke. Disordered edisi media sosial. Ya. Ya, ngerti. Jadi bikin sekarang tugas teman-teman adalah bikin gambar, upload lagi gambar, harus ada lagi hashtag, lokasi sama tag akun publik, bikin captionnya juga, gunakan stiker disordered. 10 menit cukup ya, kan gampang. Tag aku lagi ya. Oke. Mbak, apa tadi Mbak? Tugasnya? Pakai bikin gambar ordet kayak itu tadi, gunakan stiker polling, terus harus ada hashtag, lokasi, tag akun publik, sama caption wajib ada. Oh, oke Mbak. Tag aku ya di Rohmamua lagi ya. Sip. Mbak Retno, Mbak Sofi masih aku tunggu. Udah Ini bikin, udah ada Mbak. nih bakso jodoh, Ferman. Saya masih di jalan, Mbak. Oh ya udah, nanti dipraktekin besok ya. Insya Allah. Bakso jodoh ini punya siapa? Oh, Mbak Retno ya? Retno. Mbak Retno ini, ntar aku review. Ini kan kepotong gambarmu. Kelihatan nggak? Gambarnya ini kepotong di sini. Ya kan? Kelihatan ah. Itu sebaiknya jangan kepotong. Terus habis itu kalau bisa gambarnya itu framing. Kan ini tulisanmu yang nge-frame kan? Tulisan happy weekend, terus habis itu mau liburan, terus habis itu di sini ada stiker gede.
Terus baru di sini bakso jodoh. Sebaiknya bakso jodohnya dia agak besar, tulisan bakso jodoh taruh tengah, terus di sini dikasih aksen gambar palung tapi yang gambarnya solid, yang gambarnya enggak opacity-nya enggak kecil gini. Karena kita lagi ketulisan, jadi fokusnya di tulisan. Jadi kalau misalnya mau bikin stikernya kecilin aja, taruh di pojokan kayak gitu. Supaya apa? Supaya fokusnya bukan ke stiker, supaya fokusnya ke tulisan. Paham ya? Iya, Mbak. Yes, kayak gitu. Tapi ini udah oke. Terus kalau misalnya kamu mau pakai tulisan ini ya ini toh. Kalau misalnya mau pakai kombinasi dua ini ya pakai kombinasi dua ini seterusnya. Jadi jangan ganti-ganti lagi. Oke? Ini udah oke banget ini menurutku. Lugur. Ya Allah. Oh, ketinggalan di rumah. Itu pas. Udah pengen nyoba, pengen bisa. Saya masih di jalan, belum sampai rumah. Oke, nggak apa-apa. Guys, aku mau sholat dulu ya. Tinggal satu yang terakhir, bentar lagi. Aku setelah musik dulu, aku mau sholat dulu ya. Aduh, baterainya mati HP. Mati. Aneh. No, I'm not perfect.
Masuk aja. Mbak, aku izin pamit ya, di sini hujannya deras. Oke. Mbak Alfa, oke. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi yang hilang? Mbak Sofi. Mbak Sofi kemana? Oh, di perjalanan ya. Kak Rahma yang kedua gimana tugasnya? Tadi yang pertama aku udah masuk belum ya Mbak? Ya salah ngetek. Akunmu apa? Nah tadi pakai apa ya? Talkbox. Oh, petok box. Bentar. Petok box nggak ada. Ya salah. Nggak ada Mbak, nggak apa-apa. Salah ngetek kali. Aku cek aja. Salah ngetek. Petok box. Punya aku yang kedua udah masuk belum, Mbak? Dah, nih. Ntar masih aku lihat.
Ya ini mah jualan banget, tapi udah oke sih. Ya kayak gini konsepnya. Maksudnya kayak gitu kan ya. Cuman Jadi ini malas tulisan mikir, apa? malas bikin. Gambarnya Mm, di full. Kayak contoh itu tadi. mm. Oh, di fullin aja gitu ya. Di fullin, ntar aku pin dulu. Ini gambarnya di fullin. Mau nanya nih sahabat, itu ditaruh di halaman pertama. Oh ya, Gitu. jadi ada 2 halaman ya, enaknya. Ada banyak Oh iya iya, halaman. ngerti. Gitu. Ada Misalnya apa namanya tuh? edisi makanan cemilan gitu kan. Misalnya kamu di sini nih seblak atau sale pisang gitu kan. Terus gambarnya diperbesar. Terus tinggal ini. Jadi ada pendahuluan dulu lah ya. Ini tulisannya jangan yang mana sale pisang Mami Ika. Misalnya nih, kalau pas hujan, petir, guntur, dingin-dingin, kamu lebih suka seblak atau sale pisang? Atau bakso. Ini tadi, Iya. ya jangan bakso. Kalau bakso nggak jadi sale pisang. Ya aku pasti lebih pilih bakso. Aku juga. Misalnya, kalau pas mau dibawa piknik, lebih milih apa gitu kan? Buah. Iya. Gitu. Terus di sini tinggal dikasih. Ya, pokoknya gitulah ya. Ini jangan kiri kanan. Ini misalnya apa ya? Sale pisang atau seblak gitu. Nah, gitu. Kepikiranku main seblak toh. Gambarnya, Aku kenapa malah nggak suka gambarnya harus seblak. diperbesar? Karena biar gambarnya yang jadi fokus. Kalau kita tadi itu upload tulisannya yang jadi fokus. Jadi kalau misalnya kamu mau kasih stiker, yang kecil-kecil taruh di pojokan-pojokan aja. Dari pojok sini, atas dikit gitu. Kasih burung-burung gitu misalnya. Gitu. Tetap fokusnya di jelas. Kalau gambar, fokusnya di gambar. Kalau kayak ini tadi, fokusnya jadi rancu kan. Tulisan ya jadinya ya ngerti. Jadi ini nggak ada fokus. Ini fokusnya tetap ke gambar sih, cuman jadi kurang nendang gitu loh. Ya, begitu. Oke, besok aku coba lagi ya. Oke, besok kan waktu mikirnya kan lebih banyak. Makasih, Haru baru bisa baca loh. Bakso jodoh. Apa tadi bakso jodoh kan? Yang pertama ini udah, nggak ada lagi. Yang pertama ini doang Mbak yang tadi. Kan udah Belum aku koreksi. Ya, belum jadi, bentar. Petok box. Saya tak carinya. Petok box. Petok mah kata-kata doang, Bang, nggak punya ide. Ya, apa-apa. Mana nggak ada ini? Nggak ada story? Loh, kok? Tuh nggak ada story? Kok nggak masuk ya? Ya. Mana udah lama. Udah lama bikinnya. Lama. Bikinnya lama hilang. Mungkin lama hilang lagi. Mbak yang kedua dong, Mbak. Penting aku tahu dulu caranya deh, Mbak. Yang kedua itu gambar. Jadi yang pertama tadi kan tulisan, sekarang kita bikinnya yang gambar. Kalau tulisan, itu tulisannya yang ada di tengah,
Gambarnya ada di samping-samping. Kita frame pakai gambar, boleh pakai background, boleh kalau misalnya backgroundnya masih dirasa sepi, kamu pakai stiker. Nah, kalau misalnya di yang gambar, yang kedua kan gambar. Kalau gambar berarti fokusnya di gambar. Gitu. Tulisannya yang nge-frame. Boleh tulisannya yang kecil di sini, misalnya di sini pojokan di sini pakai rata kiri atau pakai rata tengah, rata kanan gitu. Yang tengah sini biarin gambarnya. Terus karena tadi itu atau misalnya yang di sebelah sini di rata sini, rata kiri, di tengah atau sebelah kanan. Terus habis itu yang di bawah itu dikasih stiker polling. Atau bisa juga tulisannya sebelumnya stiker polling, jadi di tengah. Tergantung gambarmu gambar apa, terus habis itu disesuaikan aja. Jadi kamu bikin satu gambar, this or that, ya kan? Harus ada 4 elemen tadi, hashtag, lokasi, tag akun publik, sama caption wajib ada, tambahan satu lagi stiker polling. Jadi kamu bikin yang seperti itu. Boleh kamu bikin yang petok box itu jualan apa ya? Makanan ya. Misalnya edisi makanan olahan ayam. Kamu sukanya ya apa namanya? Kari apa opor. Terus habis itu sate ayam atau sate taichan. Terus habis itu apa lagi ya? Makanan ayam. Ayam bumbu rujak, ayam bakar atau ayam goreng. Ayam bumbu rujak atau ayam di Bali. Ayam bumbu Bali. Terus habis itu ayam suwir atau ayam Hainan, kayak gitu-gitu. Jadi mereka nggak disuruh mikir gitu, karena orang di internet itu udah pusing pala Barbie kalau disuruh mikir. Udah, ini ada lagi nih. Siapa nih? I need somebody. Udah? Selasa siap bunga-bunganya. Kita ke yang terakhir ya. Kita ke yang masih ada yang ngerjain. Udah nggak ada. Bener nanti aja ah. Simba, ntar lanjut aja. Ya udah. Besok lanjut iniin. Pokoknya kan lagi. Udah dapat feel-nya ya. Iya. Nah, Insya Allah. Terus sekarang kita upload video. Yang sekarang aku ajarin adalah video yang disukai oleh Instagram. Video yang disukai oleh Instagram adalah pada saat kamu menggunakan kameranya Instagram. Nah, kalau misalnya menggunakan kameranya Instagram, ntar dulu, besarinnya. Nah, misalnya mau gunain kameranya Instagram, itu kalau misalnya kamu lihat di bawah sini, itu ada banyak filter. Ada banyak banget filter yang bisa kamu gunakan. Supaya apa? Supaya videomu nggak monoton. Misalnya nih, kok hilang? Yang sebelah kanan, ini kan ada filter. Yang sebelah kanan sini adalah filter yang belum kamu save. Yang sebelah kiri itu adalah filter yang udah di save. Yang sebelah kanan itu biasanya Instagram bakal ganti-ganti. Bakal rubah-rubah, tergantung filter apa yang lagi ngetren pada saat itu. Kalau filter yang sebelah kanan, yang sebelah sini adalah filter yang udah di save, jadi dia bakalan ada. Misalnya aku cekin filter yang udah aku save aja ya.
Ada filter yang lucu-lucu. Misalnya ini nih. Ini kalau bisa dilihat lagi atasnya sini. Ini kan filternya nih, kelihatan? Kelihatan kan? Ini kan filternya nih. Di atasnya sini ada beberapa pilihan lagi. Nah, ini aku nggak kelihatan nih soalnya. Ini ada filter suara helium. Jadi kalau misalnya aku klik gini kan ya. Misalnya aku. Susah aku gini aja ya. Aku coba dulu ya filternya. Loh, enggak kan ketok gigi gue. Aku coba dulu ya filternya, misalnya. Halo teman-teman, ini adalah filter pada saat yang bisa kalian gunakan pada saat kalian itu malu dengan suaranya kalian sendiri. Misalnya nggak mau ngeliatin suaranya sendiri karena suaranya itu cempreng gitu. Misalnya kayak aku, nah suaranya itu sekalian aja dicemprengin pakai suara helium kayak gini. Halo teman-teman, ini adalah filter pada saat yang bisa kalian gunakan pada saat kalian Kedengar nggak? malu dengan suaranya kalian sendiri. Misalnya nggak mau ngeliatin suaranya sendiri karena suaranya itu cempreng gitu. Halo teman-teman, ini adalah filter pada saat yang bisa kalian gunakan pada saat kalian itu malu dengan suaranya kalian sendiri. Misalnya nggak mau ngeliatin suaranya sendiri karena suaranya itu cempreng. Halo teman-teman, ini adalah filter pada saat yang bisa kalian gunakan pada saat. Nah, udah? Halo, siapa yang sering pakai filter ini? Terus habis itu ada juga filter yang lain. Juga filter yang lain. Filter yang udah ada lagunya misalnya. Udah ada lagunya, terus ada apa? Aksen hard gini, ya kan? Kelihatan teman-teman? Ya kan? Ada aksen klip-klipnya. Terus ini kalau misalnya kamu geser ini di tab. Lagunya bakal ganti. Di tab lagi. Gitu. Jadi, tugas yang ketiga, enggak belum. Jadi, kalau misalnya kamu mau searching terus, kalau misalnya mau cari filter apa yang misalnya kamu mau pakai, itu tinggal swipe up. Keliru. Apa ya caranya ngelihat filter ini? Tinggal klik aja salah satu filter. Ini, klik yang ini. Klik yang bawah. Ngikutin kan? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Aku ulangi ya. Kamu klik salah satu filter. Terus habis itu klik yang ini. Klik tulisan ini. From Saranghaeyo. Terus habis itu klik Browse Effect. Browse Effect. Oh, Browse Effect. Jadi kamu di sini tinggal nyari aja. Misalnya mau filter. Terus ini kan. Di sini kan ada magnifier nih. Ada apa? Loopnya. Ya kan gambar ini lo gambar search. Diklik aja. Misalnya mau search bling. Jadi nanti yang muncul efek yang bling-bling mulai dari A sampai Z gitu. Karena filter ini orang-orang itu bikin sendiri bisa. Kalau misalnya kamu mau bikin sendiri juga bisa. Misalnya cari yang Doraemon. Tuh, nanti bakalan muncul stiker yang Doraemon. Tinggal kamu klik aja, misalnya mau yang ini. Terus nanti di bawah bakal ada muncul kayak gini, save effect, ya kan? Silakan di save. Nanti kalau diklik, jadi tandanya centang, itu berarti udah ke save. Kalau udah ke save, nanti akan muncul di storymu yang di sebelah kanan. Tuh, sebelah sini. Kelihatan kan? Dia udah ke save. Ini ada nih gambarnya Doraemon, stiker yang barusan.
filter yang barusan aku save. Gitu. Jadi basically Instagram itu lebih menyukai pada saat kamu menggunakan fitur yang dari dia. Kamu mau promoin apa, mau videoin apa, banyak. Bisa video packing. Kalau misalnya nggak ada packing, ya bikin aja. Misalnya kamu packing sendiri gitu, lagi packing di video, tapi packingnya estetik ya. Misalnya dikasih thank you card, terus habis itu dikasih ucapan terima kasih, dikasih thank you card, tahu kan thank you card. Terus habis itu dikasih voucher gitu misalnya dalamnya, terus dikasih freebie itu misalnya gratisan. Aku kasih misalnya beli jilbab, aku kasih bonus stiker opa-opa Korea gitu misalnya. Stiker yang murah-murah aja, yang 1000-an, jangan yang 500 ribuan. Rugi badar kalau ngasih stiker opa Korea yang asli. Terus habis itu bisa juga bisa juga kamu kasih promo voucher kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi terus habis itu kalau misalnya enggak, ya videoin aja rutinitasmu yang berhubungan dengan kerjaan. Misalnya lagi mau belanja pisang ke pasar gitu, lagi di pasar nih guys. Kalau misalnya kamu nggak mau suaramu sendiri kerekam, ya silakan pakai suara yang tadi. Kalau misalnya kamu nggak mau ada suaramu belas di situ sama sekali nggak mau, ya silakan pakai filter yang ada lagu-lagunya itu tadi. Terus habis itu nanti dikasih tulisan, dikasih caption. Caption itu wajib. Meskipun kamu udah ngomong, wajib dikasih caption. Karena nggak semua orang itu bisa mendengarkan. Kenapa? Misalnya orang yang lagi diangkot gitu, nggak mungkin dia besarin volumenya kan. Sedangkan kalau misalnya dia nggak besarin volumenya, dia nggak bakalan kedenger. Nah, di situ adalah fungsinya caption. Supaya orang itu meskipun ngelihat bagaimanapun kondisinya dia tetap bisa relate. Begitu ya guys. Sudah jam 21. Silakan silakan jadiin PR aja deh buat besok. Suamiku mau pulang. Kamu di mana emang? Aku di Batang. Hah? Aku di Batang. Loh enggak, maksudnya kok mau pulang? Suamiku mau pulang. Oh, suamiku mau pulang. Jadi silakan besok bikin. Kalau misalnya yang belum bikin mulai dari tulisan, silakan bikin 3 berarti 3 story. Tulisan, gambar, sama video gitu untuk yang besok. Oke, silakan gunakan filternya. Nanti tag aku juga ya biar aku bisa koreksi. Oke, terima kasih Mbak. Yuk, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih ilmu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam.